Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Ismail di sini. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai bacaan qalqalah. Sebelum itu, mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Ya, anak-anakku semuanya. Dalam membaca Al-Quran tentunya kita wajib mempraktekkan bacaan kita sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Mengapa? Karena dalam membaca Al-Quran, jika kita tidak sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, sama saja kita merubah makna atau kandungan dari ayat suci Al-Quran tersebut. Jika kita merubah dari bacaan dan lain sebagainya, maka hukumnya akan berdosa. Ya. Oleh karena itu, ayo kita belajar bersama mengenai ilmu tajwid. Salah satunya yaitu bacaan qalqalah. Ya, qalqalah. Semangat ya. Oke, langsung saja. Qalqalah. Pengertian qalqalah, qalqalah itu berarti mantul. Mantul dalam bahasa Jawanya itu bendal ya. Deng-deng ya. Mendal. Seperti bola bekel, memantul. Nah, itu memantul. Ding-ding. Nah, itu namanya memantul. Qalqalah itu berlaku ketika huruf qalqalah itu disukun atau mati. Baik itu sukun asli atau mati asli, atau sukun atau mati itu karena diwakafkan atau berhenti atau diberhentikan. Iya. Qalqalah hurufnya itu ada 5. Itu di samping ada ba, jim, dal, to, qaf. Ya. Ba, jim, dal, to, qaf. Biasanya kita untuk lebih mudah menghafal huruf bacaan qalqalah biasanya disingkat baju di toko. Ya, mudah kan? Baju di toko. Itu kita lebih mudah untuk menyingkat huruf bacaan qalqalah. Baju di toko. Ya, ba, jim, dal, to, qaf. Ya, jika salah satu huruf ini disukun, itu namanya huruf bacaan qalqalah. Dan bacanya harus dipantulkan. Selain huruf 5 ini tidak boleh kita pantulkan. Jadi yang mantul hanya ada 5 huruf ini. Ba, ju, di, to, lo. Ba, jim, dal, to, qaf. Oke, kita lanjut ya. Qalqalah. Qalqalah itu ada 2 anak-anak ya. Yang pertama namanya qalqalah sughra. Sughra itu artinya kecil. Kecil. Qalqalah sughra itu apabila ada huruf qalqalah yang sukunnya asli. Jadi huruf ba, jim, dal, to, qaf tadi disukun asli. Kebanyakan qalqalah sughra ini terjadi di tengah-tengah lafal. Cara membacanya dipantulkan secara ringan. Ya, dipantulkan yang tidak terlalu kuat. Jadi mantulnya ringan-ringan saja. Contohnya, coba kita cek contohnya. Huruf qaf. Seperti contoh di sini, qafnya ada di tengah-tengah lafal. Jadi dibacanya mantul ringan. Yaqta'un. Itu huruf qaf. Huruf ta. Yaqma'un. Yaqta'. Nah, itu seperti itu. Ba. Yabghun. Huruf jim. Yaj'alun. Ya. Huruf dal. Yad'un. Jadi huruf qalqalah ini biasanya terletak di tengah-tengah lafal. Nah, ini ada di tengah-tengah lafal, bukan di akhir, tapi di tengah-tengah. Ini namanya bacaan qalqalah sughra. Jadi bacaannya mantul kecil, mantulnya mantul ringan. Paham ya? Jadi namanya qalqalah sughra. Lanjut yang kedua. Qalqalah sughra tadi yang pertama, yang kedua adalah qalqalah kubra. Kubra artinya besar. Qalqalah kubra ialah apabila huruf qalqalah itu sukunnya baru atau tidak asli.
kebanyakan lafalnya berada di akhir ayat atau pada lafal yang diwakofkan atau dibaca berhenti. Cara membacanya harus dipantulkan secara kuat. Namanya juga kubro. Kubro artinya besar. Oke, langsung saja kita lihat contoh di samping. Contoh huruf qaf. Di akhir lafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini dipantulkan. Khalaq ada di akhir lafal. Kalau yang di depan ini ada huruf qaf. Memang ada huruf qaf. Ini qalqalah, namanya qalqalah apa tadi? Sughra, karena ada di tengah-tengah. Dan sukunnya asli. Kalau di sini kan sukunnya tidak asli. Tapi karena diberhentikan. Khalaq. Karena harus berhenti di situ, maka qalqalahnya diterangkan secara kuat, jadi dipantulkan secara kuat. Huruf to, contoh yang kedua, mi waraihim muhit. Nah, seperti itu, muhit. Qalqalahnya terang, ada di belakang, hurufnya ada di belakang. Huruf ba, contohnya selanjutnya, an-najmus saqib. Saqib, hurufnya ada di belakang. Contoh yang selanjutnya huruf jim. Huruf jim, kita lihat ada jimnya ada di belakang. Was-samaa'i dzatil buruj. Nah, ada huruf jim di belakang. Ini berarti dipantulkan secara kuat karena disebut qalqalah kubra. Selanjutnya contoh yang terakhir huruf dal. Wal yaumil mau'ud. Huruf dal ada di belakang, maka dipantulkan secara kuat. Karena apa? Iya, karena qalqalah kubra. Jadi sukunnya tidak asli atau karena diwakafkan, karena diberhentikan, maka dibaca secara kuat. Oke, kesimpulan pada pembelajaran kali ini, qalqalah berarti pantulan. Pantulan, ya. Nomor 2, qalqalah itu terjadi ketika huruf qalqalah yang mati atau sukun. Baik sukun itu asli atau sukun karena diwakafkan atau diberhentikan. Yang ketiga, huruf qalqalah ada 5. Biasa disingkat baju di toko. Baju di toko. Ba, jim, dal, toko. Pinter. Nomor 4, qalqalah itu dibagi 2. Ada qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Qalqalah sughra ialah apabila ada huruf qalqalah itu mati karena asli atau memang hurufnya berharokat sukun. Cara membacanya, qalqalahnya yaitu memantul ringan. Terus kemudian qalqalah kubra ialah apabila ada huruf qalqalah matinya tidak asli atau baru, yaitu mati karena diwakafkan atau diberhentikan. Cara membacanya qalqalah kubra yaitu dibaca dengan pantulan yang besar, pantulnya yang kuat. Ya, demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Dadah.